Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harida Rahmi dengan NIM 20200203842020004 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial variabel terpisah, persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial non-eksak. Baik, jadi langsung saja, yaitu PDB variabel terpisah, di mana mencakup definisi, bentuk umum, dan contoh-contoh. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi, di mana persamaan diferensial variabel terpisah merupakan suatu persamaan yang ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu masing-masing didiferensialkan dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Nah, adapun bentuk umumnya yaitu MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umum tersebut, bentuk-bentuk dalam variabel X dikelompokkan dengan turunannya yaitu dx, dan bentuk-bentuk dalam variabel Y dikelompokkan dengan turunannya yaitu dy. Sehingga bentuk persamaan diferensialnya yaitu fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh soal berikut ini. Yang pertama yaitu selesaikan PDB 2x dx ditambah xy dy sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu keduanya dikali seper x. Kemudian selanjutnya yaitu kita integralkan kedua ruas. Maka didapatlah hasil 2x ditambah C1 ditambah seper 2y pangkat 2 ditambah C2 sama dengan C3. Kemudian selanjutnya yaitu C-nya atau konstantanya kita kelompokkan pada ruas kanan. Maka didapat yaitu C bintang. Di sini C bintang kita simbolkan. Kemudian hasil akhirnya yaitu Y sama dengan akar C dikurang 4X. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2. Selesaikan PDB 2X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Nah, jadi di sini karena variabelnya itu masing-masing 1, maka jadi langsung saja diintegralkan kedua ruasnya. Maka didapat hasilnya yaitu X berpangkat 2 ditambah C1 ditambah seper 2 Y pangkat 2 ditambah C2 sama dengan C3. Nah, kemudian di sini konstantanya kita satukan kembali. Maka didapatlah nilai C yang besar. Nah, di sini C yang besar itu kita simbolkan saja agar bisa dibedakan. Nah, selanjutnya di sini variabel X-nya kita pindah ruaskan atau sama-sama dikurang X berpangkat 2. Maka didapat hasilnya yaitu Y berpangkat 2 sama dengan 2C dikurang X berpangkat 2. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu Y sama dengan akar C dikurang 2X berpangkat 2. Selanjutnya yaitu PDB homogen, di mana secara definisi fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat n dalam x dan y jika f lambda x, lambda y sama dengan lambda berpangkat n
fx, y untuk setiap parameter lambda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh, yaitu fx, y sama dengan x berpangkat 2 ditambah xy ditambah y pangkat 2. Nah, di sini semuanya yaitu dikali dengan lambda. Maka didapat lambda x berpangkat 2 ditambah lambda y dikali lambda x ditambah lambda y berpangkat 2. Selanjutnya didapat hasil lambda berpangkat 2 dikali x berpangkat 2 ditambah lambda berpangkat 2 dikali xy ditambah lambda berpangkat 2 dikali y berpangkat 2. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nilai lambda berpangkat 2-nya kita keluarkan. Maka didapatlah lambda berpangkat 2 dikali x berpangkat 2 ditambah xy ditambah y berpangkat 2. Nah, karena lambda berpangkat 2, maka fungsi fx, y disebut fungsi homogen berderajat 2. Selanjutnya yaitu bentuk persamaan. Nah, di mana bentuk persamaan dari PDB homogen ini yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, atau fx, y sama dengan mx, y dibagi nx, y sama dengan lambda berpangkat 0 dalam kurung x, y. Selanjutnya yaitu teorema homogen, di mana teorema yang berlaku dalam koefisien homogen ini ada dua, yaitu yang pertama, teorema pertama yaitu jika mx, y dan nx, y kedua-duanya adalah fungsi homogen berderajat yang sama, maka fungsi mx, y dibagi nx, y adalah fungsi homogen berderajat 0. Kemudian teorema yang kedua yaitu jika fx, y adalah fungsi homogen berderajat 0 dalam x dan y, maka fx, y adalah fungsi dari y per x saja. Nah, dari dua teorema ini perlu digarisbawahi, yaitu jika bentuk nx, y lebih sederhana dari bentuk mx, y, maka substitusikan nilai y per x sama dengan u atau y sama dengan ux. Dan jika bentuk x, y lebih sederhana dari bentuk nx, y, maka substitusikan nilai x dibagi y sama dengan w atau x sama dengan wy. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh soal, yaitu yang pertama, selesaikan PDB x ditambah 2y dx ditambah 2x tambah 3y dy sama dengan 0. Nah, di sini mx, y-nya yaitu x ditambah 2y, sehingga m lambda x, lambda y sama dengan lambda x ditambah 2 lambda y. Kemudian nilai lambdanya yaitu dikeluarkan, maka didapat nilai lambda dikali x ditambah 2y. Nah, di sini karena lambdanya berpangkat 1, maka didapatlah lambda berpangkat 1m dan lambda berpangkat 1 mx, y. Nah, di sini sama saja dengan hasilnya yaitu mx, y.
Selanjutnya yaitu nilai dari nx, y, di mana nilai dari nx, y yaitu 2x ditambah 3y. Nah, di sini nilai nx, y ini dikali dengan lambda, maka hasilnya 2 lambda x ditambah 3 lambda y. Nah, di sini lambdanya dikeluarkan, maka nilainya yaitu lambda dikali 2x ditambah 3y. Nah, karena nilainya sama dengan nx, y, maka lambda dikali nilai dari nx, y. Nah, karena mx, y dan nx, y sama-sama berderajat 1, maka persamaan tersebut adalah PDB homogen berderajat 1. Di sini dimisalkan y sama dengan ux, kemudian dy sama dengan u dx ditambah x du, dan u sama dengan y per x. Nah, dari persamaan 1 ini kita masukkan nilai dari y, dy, dan u, maka didapatlah nilai x ditambah 2ux dx ditambah 2x ditambah 3ux dikali nilai dari dikali nilai dari y yaitu u dx ditambah x du sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama harus diselesaikan yaitu 2x ditambah 3ux dikali u dx ditambah x du. Nah, maka didapatlah hasil x ditambah 2ux dx ditambah 2ux ditambah 3u berpangkat 2x dx ditambah 2x berpangkat 2 ditambah 3ux berpangkat 2 du sama dengan 0. Selanjutnya, kita menggabungkan nilai dari yang sejenis, yaitu dx, sehingga didapatlah hasilnya x ditambah 4ux ditambah 3u berpangkat 2x dx ditambah 2x berpangkat 2 ditambah 3ux berpangkat 2 du sama dengan 0. Selanjutnya, nilai dari x ini kita keluarkan, maka didapat lagi hasilnya yaitu 1 ditambah 4u ditambah 3u berpangkat 2 dikali x dx ditambah 2 tambah 3u dikali x berpangkat 2 du sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas ini dibagi dengan atau dikali dengan 1 ditambah 4u ditambah 3u berpangkat 2 dikali x berpangkat 2. Nah, kemudian didapatlah hasilnya yaitu 1/x dx ditambah 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u berpangkat 2 du sama dengan 0. Nah, di sini kedua ruas diintegralkan, maka didapatlah di mana nilai dari integral 1/x dx yaitu ln x, dan nilai dari integral 2 ditambah 3u per 1 ditambah 4u ditambah 3u berpangkat 2 du nilainya yaitu 1/2 ln 1 ditambah 4u ditambah 3u berpangkat 2 sama dengan c, karena nilai dari integral 0 yaitu c. Kemudian selanjutnya di sini nilai u itu kita ganti menjadi y per x, maka nilainya ln x ditambah 1/2 ln 1 ditambah
4Y per X ditambah 3Y berpangkat 2 per X berpangkat 2 sama dengan C. Materi selanjutnya yaitu PDB non-homogen, di mana secara definisi fungsi f(x, y) disebut fungsi homogen bila terdapat nxr sehingga berlaku kx, ky sama dengan knf x, y, di mana n disebut order dari fungsi homogen f(x, y). Nah, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non-homogen, di mana bentuk dari PDB non-homogen ini yaitu AX ditambah BY ditambah C DX ditambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0, di mana A, B, C, P, Q, R ini adalah konstanta. Selanjutnya yaitu bentuk penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan PD non-homogen ini terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu yang pertama, jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP tidak sama dengan 0, maka kita substitusikan nilai U sama dengan AX ditambah BY ditambah C dan V sama dengan PX ditambah PY tambah R. Kemudian yang kedua yaitu jika AP sama dengan jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ dikurang BP sama dengan 0, maka substitusikan nilai V sama dengan AX ditambah BY dan DV sama dengan ADX ditambah BDY. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, maka substitusikan nilai A sama dengan MP dan B sama dengan M dan C sama dengan MR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan contoh soal, yaitu selesaikan PD berikut, yaitu X ditambah 2Y dikurang 4 DX dikurang 2X tambah Y dikurang 3 DY sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita menggunakan kondisi yang pertama, yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ kurang BP tidak sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan konstantanya. Nah, di sini nilai dari A yaitu 1 dan B yaitu 2, kemudian C yaitu -4. Nah, di sini diambil dari persamaan yang pertama, kemudian dari persamaan kedua nilainya yaitu P sama dengan 2, Q sama dengan 1 dan R sama dengan -3. Nah, di sini kita ubah menjadi UQ dikurang VP DU ditambah VA dikurang UB DV sama dengan 0. Maka didapat hasilnya yaitu min U ditambah 2V DU ditambah V dikurang 2U DV sama dengan 0. Nah, di sini sudah menjadi PD homogen. Selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan nilai U per V sama dengan T atau U sama dengan TV, dan turunannya DU sama dengan V dt ditambah T dV.
maka didapatlah nilainya yaitu min TV ditambah 2V dikali V dt ditambah T dV ditambah V kurang 2 TV dV sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita mengelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu maka didapatlah min TV berpangkat 2 ditambah 2V berpangkat 2 dt ditambah min T berpangkat 2V ditambah 2 TV ditambah V dikurang 2 TV dV sama dengan 0. Nah, di sini 2 TV-nya itu bisa kita hilangkan karena ada 2 dan satunya bernilai positif, satunya lagi bernilai negatif. Nah, selanjutnya nilai dari V kita keluarkan, maka didapatlah V berpangkat 2 dikali min T ditambah 2 dt ditambah V dikali min T pangkat 2 ditambah 1 dV. Nah, selanjutnya kedua ruas ini kita satukan dan kita keluarkan nilai V lagi, maka didapatlah hasilnya V dikali dikali min T ditambah 2 dt ditambah min T berpangkat 2 ditambah 1 dV sama dengan 0. Maka didapatlah hasilnya V sama dengan 0 atau V dikali min T ditambah 2 dt ditambah T2 ditambah 1 dikali dV sama dengan 0, dimana nilai V ini yaitu min 2X dikurang Y ditambah 3 atau sama dengan min 2X dikurang Y tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu PDB eksak, di mana secara definisi persamaan diferensial orde pertama yaitu dari satu variabel disebut eksak atau diferensial eksak jika persamaan tersebut merupakan hasil dari diferensial sederhana. Dan adapun bentuk umumnya yaitu dari bentuk persamaan diferensial eksak berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy, di mana persamaan ini bisa dikatakan persamaan diferensial eksak apabila do M per do Y sama dengan do N per do X. Selanjutnya, untuk mencari solusi persamaan diferensial eksak yaitu dengan cara, ada 2 cara, yaitu yang pertama fx, y sama dengan integral mx, y dx ditambah gy. Nah, di sini cara mencari nilai dari gy yaitu dengan cara do f per do y sama dengan nx, y, atau dengan cara yang kedua yaitu fx, y sama dengan integral dari nilai nx, y dy ditambah cx, dimana cara mencari nilai dari cx yaitu dengan cara do f per do x sama dengan mx, y. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh soal, yaitu diketahui 4x tambah 2y dx tambah 2x kurang 2y dy sama dengan 0. Tentukan apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan. Jika iya, maka carilah solusinya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu
menentukan apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan eksak atau bukan. Untuk mengetahuinya, maka di sini kita bisa mencari syaratnya, yaitu do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, di sini kita mencari nilai do M per do X dan nilai dari do N per do X. Nah, didapatlah nilainya yaitu 2. Maka PD eksak ini merupakan PD eksak. Selanjutnya yaitu kita mencari solusinya, dimana di sini solusinya sudah dijelaskan tadi, ada 2 cara. Nah, cara yang pertama yaitu kita mencari nilai fx, y dengan mx, y. Nah, di sini kita mensubstitusikan nilai dari mx, y, di mana nilainya yaitu 4x ditambah 2y dx ditambah cy. Nah, kemudian kita integralkan nilai tersebut, kita mengintegralkannya, maka didapatlah 2x per pangkat 2 ditambah 2xy ditambah cy. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai dari cy dengan kita menurunkan nilai f terhadap y. Do f per do y dikali integral dari nilai m x, y ditambah cy sama dengan nx, y. Nah, jadi langsung saja kita memasukkan nilai dari integral mx, y dan nilai dari nx, y. Maka dapatlah hasilnya 2x ditambah c aksen y sama dengan 2x dikurang 2y. Nah, selanjutnya yaitu kita integralkan kedua ruas. Maka hasil dari integral kedua ruas ini yaitu cy sama dengan min y berpangkat 2 ditambah c. Selanjutnya kita mensubstitusikan nilai dari cy ke dalam persamaan f, di mana persamaan f tadi yaitu 2x berpangkat 2 ditambah 2xy ditambah cy. Nah, maka didapat hasilnya yaitu 2x berpangkat 2 ditambah 2xy dikurang y berpangkat 2 ditambah c, atau dapat ditulis dengan 2x berpangkat 2 ditambah 2xy dikurang y berpangkat 2 sama dengan c. Kemudian cara yang kedua yaitu mencari nilai fx, y dengan nx, y. Nah, di sini langsung saja kita memasukkan nilai dari nx, y. Nah, di sini kita diintegralkan, maka didapatlah hasilnya 2xy dikurang 2y ditambah cx. Selanjutnya kita mencari nilai dari cx dengan kita turunkan x, yaitu do f per do x dikali integral dari nx, y ditambah cx sama dengan mx, y. Nah, kemudian kita memasukkan nilai dari fx, y ini, maka didapatlah hasilnya yaitu 2y ditambah c aksen x sama dengan 4x ditambah 2y. Kemudian kedua ruas ini kita integralkan, maka didapatlah hasilnya yaitu c aksen atau c
Cx sama dengan 2x berpangkat 2 ditambah C. Sehingga kita substitusikan nilai dari Cx ke dalam persamaan F, di mana persamaan F tadi yaitu 2x Y dikurang Y berpangkat 2 ditambah Cx. Maka jika kemudian kita memasukkan nilai dari Cx, maka didapatlah F sama dengan 2xy dikurang Y berpangkat 2 ditambah 2x berpangkat 2 ditambah C. Atau dapat ditulis 2xy dikurang Y berpangkat 2 ditambah 2xy sama dengan C. Nah, jadi solusi umum dari PD 4x ditambah 2y dx ditambah 2x dikurang 2y dy sama dengan 0 adalah 2xy dikurang y berpangkat 2 ditambah 2x berpangkat 2 sama dengan C. Nah, di sini disajikan pula dalam bentuk penyajian pada aplikasi Maple dapat seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu PDB non-eksak, di mana secara definisi persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1, yaitu orde 1 yang berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat do m x, y per do y tidak sama dengan do n x, y per do x. Selanjutnya faktor integrasi. Nah, di sini ada 5 faktor integrasi dari PDB non eksak, yaitu faktor yang pertama yaitu misal ux, y sama dengan ux, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka faktor integrasinya adalah u sama dengan e berpangkat integral fx dx atau u sama dengan e berpangkat integral do m x, y per do y dikurang do n x, y per do x dibagi n x, y. Yang kedua yaitu misal u sama dengan uy, yaitu fungsi bervariabel y saja, maka faktor integrasinya adalah u sama dengan e berpangkat fx dx atau u sama dengan e berpangkat integral min do m x, y per do y dikurang do n x, y per do x sama dengan dibagi m x, y. Yang ketiga yaitu u merupakan fungsi xy, di mana cara mencarinya itu u sama dengan e berpangkat integral do m x, y dibagi do y dikurang do n x, y per do x dibagi ny dikurang mx dz. Yang keempat yaitu u merupakan fungsi x plus minus y, maka u sama dengan e berpangkat do m xy dibagi do y dikurang do n xy per do x dibagi n plus minus m dz. Dan yang kelima yaitu u merupakan fungsi x berpangkat 2 ditambah y berpangkat 2, di mana u sama dengan e berpangkat integral do m x, y dibagi do y kurang do n x, y dibagi do x dibagi 2x dikali n dikurang 2y dikali m dz.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soalnya, yaitu selesaikan PD 2x y dx ditambah 2x berpangkat 2 ditambah 3 dy sama dengan 0. Di sini menggunakan faktor integrasi fungsi dari y. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengecek nilai keeksakannya. Gimana caranya? Yaitu harus memenuhi syarat, yaitu dimana syaratnya tadi do m x, y dibagi do y sama dengan do n x, y do x. Nah, di sini kita mencari nilai dari do m per do y, dimana nilainya yaitu 2x. Kemudian kita mencari nilai dari do n per do x, di mana nilainya yaitu 4x. Nah, di sini dapat dilihat bahwa do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Maka persamaan diferensial ini dikatakan PD non eksak. Selanjutnya yaitu mencari faktor integrasi dari fungsi y. Nah, di mana cara mencarinya yaitu do m x, y per do y dikurang do n x, y per do x dibagi m x y sama dengan 2x dikurang 4 per 2xy. Didapatlah hasilnya yaitu min seper y. Nah, kemudian dari nilai tersebut kita masukkan ke persamaan, yaitu U sama dengan E berpangkat min integral seper Y dy. Maka didapatlah hasilnya yaitu U sama dengan E berpangkat integral seper Y dy. Nah, di sini integral dari seper y yaitu ln y, maka didapatlah U sama dengan E berpangkat ln y. Kemudian U sama dengan y, di mana nilai dari U sama dengan y ini merupakan faktor integrasinya. Selanjutnya, di sini kita kalikan U ke persamaan awal, di mana persamaan awalnya yaitu 2xy dx ditambah 2x berpangkat 2 ditambah 3 dy sama dengan 0. Nah, di sini kita mengalihkan nilai dari U, di mana nilai U yaitu y. Maka jika dikalikan ke persamaan awal, didapatlah hasilnya 2xy berpangkat 2 dx ditambah 2x berpangkat 2y ditambah 3y dy. Nah, di sini didapatkanlah persamaan diferensial yang baru. Nah, kemudian kita mengecek keeksakan PD yang baru ini, di mana caranya itu seperti tadi, kita mencari nilai dari do m per do y dan do n per do x. Nah, di sini hasilnya yaitu sama, yaitu 4xy. Nah, maka PD tersebut sudah menjadi PD eksak. Nah, misal ada solusi fx, y sama dengan C1 dengan menganggap y konstan. Fx, y sama dengan integral m dx tambah gy. Nah, di sini kita memasukkan nilai dari integral 2x y berpangkat 2 dy ditambah gy. Nah, di mana nilai dari nilai 2xy berpangkat 2 ini merupakan nilai dari m. Nah, kemudian didapatlah hasil integral dari m ini yaitu x berpangkat 2 y berpangkat 2 ditambah gy.
Kemudian cara mencari nilai dari GY yaitu do F per do Y sama dengan NX, Y. Nah, di sini kita memasukkan nilai dari do F per do Y sama dengan NXY. Maka didapat hasil turunannya yaitu 2X berpangkat 2Y ditambah G aksen Y sama dengan 2X berpangkat 2Y ditambah 3Y. Nah, di sini kedua ruas kita integralkan. Maka didapatlah G aksen Y dy sama dengan 3Y dy. Maka didapatlah hasil integralnya yaitu GY sama dengan 3/2 Y berpangkat 2 ditambah C atau ditambah konstanta. Kemudian kita mensubstitusikan nilai dari GY pada persamaan Fx, Y. Di mana persamaan Fx, Y ini bernilai X berpangkat 2 Y berpangkat 2 dx tambah GY. Nah, nilainya kita masukkan. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 3/2 Y berpangkat 2 sama dengan C. Nah, jadi solusi umum dari PD 2XY dx ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3 dy sama dengan 0 adalah X pangkat 2 Y pangkat 2 tambah 3/2 Y pangkat 2 tambah C. Jadi kesimpulannya yaitu variabel terpisah, homogen, non-homogen, eksak, dan non-eksak merupakan persamaan diferensial biasa. Orde 1 yaitu suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas, di mana variabel bebasnya yaitu X dan satu variabel terikat fungsi atau fungsi yang tidak diketahui yaitu Y beserta turunan pertamanya yaitu Y aksen, di mana bentuk umum dari PDB yaitu MX, Y dx ditambah NX, Y dy sama dengan 0. Nah, penentuan solusi umum dari kelima PDB yang telah dibahas saling berkaitan, di mana untuk mencari solusi PDB homogen maka harus diubah terlebih dahulu ke PDB variabel terpisah. Begitupun dengan PDB non-homogen. Untuk mencari solusinya kita membawanya ke PDB homogen terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan cara homogen. Kemudian untuk mencari solusi PDB non-eksak, maka persamaannya dibawa ke eksak dengan menggunakan faktor integrasi terlebih dahulu, kemudian diselesaikan dengan cara eksak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.